Produksi ASI dan nutrisi selama menyusui. Jaringan lemak. Jaringan lemak yang menyangga payudara. Kelenjar susu. Kelenjar penghasil susu. Saluran ASI sekunder. Saluran ASI bercabang-cabang di seluruh payudara yang mengalirkan ASI dari kelenjar ke saluran utama. Saluran ASI utama, saluran terbesar yang mengarah ke puting. Kaitan anatomi payudara dengan praktek laktasi. Pengeluaran ASI pertama yang cepat dan efisien, penting untuk pengosongan payudara. Pada saluran ASI tidak tersimpan ASI dalam jumlah banyak. Pada awalnya, bayi akan melakukan hisapan cepat yang merangsang pengeluaran ASI. Perlu dipastikan posisi menyusui yang tepat. Ukuran breast shields harus tepat, ukuran bra harus tepat agar mencegah penekanan saluran ASI, sehingga membantu pengosongan payudara yang efektif. Posisi tangan memegang payudara saat menyusui atau saat memerah ASI. 65% kelenjar payudara berada 30 mm dari dasar puting susu dan saluran, maka penting diperhatikan posisi tangan dan jari saat menyusui atau memerah ASI. Salah posisi bisa membuat saluran ASI tersumbat. Fisiologi laktasi. Refleks prolaktin. Merangsang produksi ASI. Refleks aliran. Mengeluarkan ASI. Fisiologi laktasi. Laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian. Produksi dan mengeluarkan ASI. Refleks prolaktin. Puting susu terdapat banyak syaraf. Bila dirasakan, timbul impuls yang menuju hipotalamus, kelenjar hipofise anterior, hormon prolaktin memproduksi ASI. Makin sering rangsangan pada puting susu, semakin banyak pula produksi ASI. Refleks aliran. Rangsangan pada puting susu, impuls hipotalamus, hipofise posterior, hormon oksitosin, memicu kontrasi pada otot polis payudara, ASI dipompakan keluar. Makin sering menyusui, pengosongan alveolus dan saluran semakin baik, kemungkinan terjadinya bendungan ASI makin kecil dan menyusui semakin lancar. Faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Nutrisi, stres, mixed feeding, penapisan, kontrasepsi, kesehatan ibu dan bayi. Faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Nutrisi. Ibu yang memiliki gizi baik akan mampu memproduksi ASI sehingga ASI bisa keluar dengan lancar karena kebutuhan gizi yang cukup. Stres. Stres tidak secara langsung mengurangi produksi ASI, tapi hal ini disebut bisa menghambat proses keluarnya ASI. Mixed feeding. Ketika bayi lebih sering mengkonsumsi susu formula, suplai ASI dari tubuh bunda bisa berkurang, yang pada akhirnya mengurangi produksi ASI. Penyapihan. Menyapih memiliki efek terhadap fisik, hormonal, dan emosional pada ibu. Kontrasepsi. Beberapa kontrasepsi bisa menghambat produksi ASI seperti pil kombinasi dan suntik kombinasi, 1 bulan, karena mengandung hormon estrogen. Kesehatan ibu dan bayi. Produksi hormon pembentukan ASI akan lebih optimal apabila ibu dan bayi dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikologis. Kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui. Ibu menyusui juga memiliki kebutuhan energi dan gizi yang lebih tinggi, yakni sebesar 330 kilokalori per hari untuk 6 bulan pertama dan 400 kilokalori per hari untuk 6 bulan kedua. Kebutuhan gizi mikro, tambahan vitamin A, vitamin E, berbagai vitamin B, dan vitamin C. Kebutuhan mineral, kalsium, iodium, zat besi, folat, selenium, mangan, chromium, kalium, dan tembaga. Anjuran dan pesan khusus untuk ibu menyusui. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Selama menyusui, makanlah 3 kali makanan utama ditambah dengan 2 kali kudapan dalam sehari. Konsumsi beragam jenis pangan lokal setiap hari sesuai kemampuan. Konsumsi air putih yang cukup. 14 gelas air putih sehari untuk 6 bulan pertama. 12 gelas air putih sehari untuk 6 bulan kedua. Batas konsumsi kopi atau minuman berkafein. Ibu menyusui dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi kafein lebih dari 200 mg atau setara dengan 1-2 cangkir kopi per hari. Disiplin dalam menjalankan prinsip keamanan pangan dan kebersihan diri. Jaga kebersihan. Pisahkan pangan matang dengan mentah. Masak dengan benar. Jagalah pangan pada suhu aman. Gunakan alur dan bahan baku yang aman. Porsi makan dan minum ibu menyusui. Untuk kebutuhan sehari. Nasi atau makanan pokok. 6 porsi. 1 porsi 100 gram untuk 3/4 gelas nasi. Protein hewani 4 porsi. 1 porsi 50 gram per 1 potong sedang ikan. 1 porsi 55 gram per 1 butir telur ayam. Protein nabati 4 porsi.
1 porsi 50 gram per 1 potong sedang tempe. 1 porsi 100 gram per 2 potong sedang tahu. Buah-buahan 4 porsi. 1 porsi 100 gram per 1 potong sedang pisang. Sayur-sayuran 4 porsi. 1 porsi 100 gram 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah. Minyak sayur 6 porsi. 1 porsi 5 gram per 1 sendok teh bersumber dari pengolahan makanan. Gula 2 porsi. 1 porsi 10 gram per 1 makan beser sulfur dari kue manis, minuman, dan lain-lain. Mitos kesehatan ibu menyusui. Ibu kurus tidak mampu produksi ASI. Faktanya, ibu dengan berat badan kurang masih dapat memproduksi ASI yang cukup jika bayi sering menyusu atau ASI sering dikeluarkan. Memilih makanan tertentu sebagai booster ASI. Faktanya, yang mampu meningkatkan produksi ASI adalah frekuensi menyusu atau dikeluarkannya ASI dari payudara yang mampu menstimulasi kerja hormon untuk memproduksi dan mengeluarkan ASI. Makanan pedas. Faktanya, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa konsumsi makanan pedas pada ibu hamil dan menyusui menyebabkan masalah kesehatan pada bayi. Payudara kecil tidak bisa menyusui. Faktanya, ukuran payudara ibu ditentukan oleh jumlah lemak, sedangkan ASI diproduksi oleh sel asinus yang akan terangsang peningkatan produksi ASINya selama bayi sering menyusu atau ibu terus mengeluarkan atau memompa ASI.